Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyil Syaputra dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Bintaro, yaitu materi pengantar akuntansi tentang jurnal umum. Terima kasih. Oke, pertama kita mulai. Pada transaksi pertama, itu dilaksanakan pada 1 Juli. Yoyo menambahkan modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2.500 ke rekening bank di BNI cabang Jalan Margonda, Depok. Uraiannya, kasnya masuk ke debit dan modal masuk ke kredit. Lanjut, transaksi kedua, membayar sewa ruangan yang lebih besar untuk kantor merekap studio untuk bulan Juli sebesar Rp1.600 pada tanggal 1 Juli. Uraiannya, beban sewa masuk ke debit, kas masuk ke kredit karena kita mengeluarkan uang untuk membayar sewa beban sewa ruangan. Lanjut, yang ketiga, pada tanggal 1 Juli membayar sewa motor yang digunakan untuk operasional studio sebesar Rp3.360 selama 1 tahun yang dimulai pada tanggal 2 Juli sampai 30 Juni 2021. Uraiannya, beban sewa dibayar di muka, debit Rp3.360 dan kas Rp3.360. Kenapa beban sewa dibayar di muka? Karena dia membayar untuk 1 tahun ke depan. Jadi dia memiliki aset untuk 1 tahun ke depan. Lanjut, transaksi keempat. Pada tanggal 1 Juli, Yoyo merekrut Adelia sebagai akuntan paruh waktu, yang dimana gaji yang disepakati adalah Rp1.200 per bulan yang akan dibayar masing-masing Rp600 pada tanggal 16 Juli dan tanggal 1 di bulan berikutnya. Ini tidak dimasukkan karena belum terjadi transaksi apapun. Yoyo cuma merekrut Adelia, belum membayarnya. Dan dibayarnya pada tanggal 16 Juli nanti. Lanjut, yang kelima, tanggal 2 Juli, Yoyo menerima pelunasan tagihan jasa pemotretan butik Lulu bulan Juni sebesar Rp1.350. Uraiannya, masuk ke kas debit, piutang usaha, kredit. Lanjut, keenam, pada tanggal 3 Juli, Yoyo menerima pembayaran di muka atas jasa foto outdoor tabloid Wanita Clara untuk 2 edisi bulanan, yaitu edisi Juli dan Agustus sebesar Rp4.800. Di sini dia masuk ke uraiannya masuk di kas debit dan pendapatan diterima di muka kredit. Kenapa dia masuk pendapatan di muka? Karena Yoyo belum melakukan foto, tapi sudah dibayar duluan untuk uang muka. Selanjutnya, transaksi ke-7 tanggal 3 Juli. Yoyo melunasi sisa utang pembelian perlengkapan di bulan Juni sebesar Rp250. Uraiannya, utang masuk di debit dan kas masuk di kredit. Lanjut, transaksi ke-8 ini pada 4 Juli. Yoyo membeli bensin motor dan biaya parkir sebesar Rp1.600 serta membayar berbagai pengeluaran kecil untuk kebutuhan kantor seperti air minum isi ulang, tisu, dan lain-lain sebesar Rp1.400. Masuk ke uraiannya, beban bensin itu Rp160, beban lain-lain itu Rp140, dan kas yang digunakan Rp300.
Lanjut, transaksi ke-9. Pada tanggal 5 Juli, Yoyo membeli kredit peralatan dan perabotan kantor sebesar Rp5.000. Ini uraiannya masuk ke peralatan kantor, masuk ke debit, dan utang perusahaan masuk ke kredit sebesar Rp5.000. Karena Yoyo membeli peralatan itu dengan cara kredit, berarti masuk ke utang usaha. Lanjut, yang ke-10. Pada 8 Juli, maksudnya pada transaksi ke-10, ya betul, 8 Juli, Yoyo membayar tunai biaya fotokopi brosur iklan sebesar Rp180, yang dimana uraiannya masuk ke beban iklan dalam debit dan kas pada kredit. Lanjut, transaksi ke-11. Tepat 11 Juli, Yoyo menyetorkan ke BNI pendapatan tunai atas jasa pemotretan indoor pada tanggal 1 sampai 10 Juli sebesar Rp750. Uraiannya, kas masuk ke debit, pendapatan masuk ke kredit. Ya. Lanjut, 12. Ini transaksi pada 13 Juli. Yoyo membayar sewa peralatan fotografi dari fotografer senior Diki untuk pemakaian selama bulan Juli sebesar Rp500. Uraiannya, beban sewa peralatan masuk ke debit, kas masuk ke kredit sebesar Rp500. Lanjut, transaksi ke-13. Pada tanggal 15 Juli, membayar gaji pegawai atau staf dan gaji akuntan paruh waktu untuk periode tanggal 1 sampai 15 Juli dengan masing-masing sebesar Rp400 dan Rp600. Jadi, uraiannya, beban gaji staf atau pegawai Rp400 masuk ke debit, beban gaji akuntan sebesar Rp600 di debit, dan kas sebesar Rp1.000 karena jumlah dari pengeluaran ini menjadi pengeluaran kas. Lanjut ke 14. Transaksi ke-14 pada 16 Juli, Yoyo menerima pembayaran tunai atas jasa foto outdoor dari Ibu Cahyani sebesar Rp1.500. Masuk ke kas masuk ke debit sebanyak Rp1.500, pendapatan masuk ke kredit sebanyak Rp1.500. Lanjut ke transaksi 15. Pada 18 Juli, Yoyo membeli secara kredit perlengkapan fotografi dan alat tulis kantor sebesar Rp750. Perlengkapan masuk ke debit dan utang masuk ke kredit karena dia melakukan kegiatan transaksi dengan kredit, jadi masuk ke utang lagi. 16 itu transaksi ke-16 pada 21 Juli. Yoyo membayar biaya cetak foto di Rocky Printing sebesar Rp325. Jadi, beban printing masuk ke debit dan kas masuk ke kredit. Transaksi ke-17 pada tanggal 22 Juli, ia membayar lagi pemasangan iklan di koran kampus untuk penerbitan tanggal 24 sampai 27 Juli sebesar Rp800. Jadi, uraiannya, beban iklan masuk ke debit dan kas masuk ke kredit sebesar Rp800. Pada transaksi ke-18,
Pada tanggal 23 Juli, ia menerima pembayaran sebesar Rp750 untuk jasa pemotretan outdoor pesta ulang tahun Bapak Habibie yang telah dilakukan hari ini. Total honor yang disepakati adalah Rp250. Sisa tagihan yang akan dibayarkan di bulan Agustus mendatang. Jadi, uraiannya, ia mendapat kas masuk ke debit, piutang usaha juga masuk ke debit, serta pendapatan di kredit sebesar Rp25.000. Lanjut ke 19. Pada tanggal 27 Juli, ia membayar tagihan listrik dan telepon sebesar Rp560, yang dimana uraiannya masuk ke beban listrik dan telepon sebesar Rp560, kas masuk ke kredit sebesar Rp560. Lanjut ke transaksi ke-20. Pada tanggal 28 Juli, ia membeli bensin motor dan biaya parkir sebesar Rp1.300 serta membeli air minum isi ulang sebesar Rp20. Jadi uraiannya, beban transportasi masuk ke debit Rp130 dan beban lain-lain masuk ke debit sebesar Rp20, kas masuk ke kredit sebesar Rp150. Lanjut transaksi ke-21. Pada tanggal 30 Juli, transaksinya itu ia menerima pembayaran sebesar Rp400 untuk jasa pemotretan bintang sinetron Faud yang disepakati adalah Rp1.500, yang dimana sisa tagihannya akan dibayar di bulan Agustus. Ya, kasnya masuk Rp400 karena pembayarannya setengah dulu, dan piutang usaha sebesar Rp1.100 untuk nanti dibayar pada bulan Agustus, dan pendapatan masuk ke kredit sebesar Rp1.500. Lanjut set kedua, pada tanggal 30 Juli juga, ia membayar gaji resepsionis atau staf dan gaji akuntan paruh waktu untuk setengah bulan Juli masing-masing sebesar Rp400 dan Rp600. Uraiannya, beban staf masuk ke debit sebesar Rp400, beban gaji akuntan masuk ke debit sebesar Rp600, kas masuk ke kredit sebesar Rp1.000. Pada transaksi ke-23, tanggal 31 Juli, Yoyo menyetorkan ke BNI pendapatannya tunai atas jasa pemotretan pada tanggal 11 Juli hingga 30 Juli sebesar Rp2.800, dan uraiannya masuk kas masuk ke debit sebanyak Rp2.800, pendapatan masuk ke kredit sebanyak Rp2.800. Lanjut ke transaksi 24. Tanggal 31 Juli, Yoyo membayar biaya cetak foto di Rocky Printing sebesar Rp900. Jadi uraiannya, beban printing masuk ke debit sebanyak Rp900, kas masuk ke kredit sebanyak Rp900. Lanjut set terakhir. Pada tanggal 31 Juli, Yoyo mengambil uang tunai di BNI untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.000. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.